Saudara-saudari, Bapak Ibu, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 kita bersama-sama kembali dikuatkan dengan sabda Tuhan. Semoga sabda Tuhan menjadi dasar dalam setiap karya-karya perjuangan kita, menjadi inspirasi dalam hidup, sehingga hidup kita senantiasa sehat, semangat, bergembira, dan penuh berkat. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, manusia Kau beri tugas menjaga misteri-misteri-Mu. Semoga kami selalu menghormati sabda-Mu dan ajarilah kami memahami nama-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 5 ayat 33 sampai dengan 39. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, para sahabat Yesus, sabda Tuhan yang barusan kita dengarkan, seringkali sudah kita dengarkan bahwa yang menjadi cerita itu adalah orang-orang Farisi serta ahli-ahli Taurat mengkritik murid-murid Tuhan Yesus yang tidak berpuasa dan tidak berdoa. Tuhan Yesus menjawab dengan mengajarkan suatu ajaran kebenaran. Meski terlihat bahwa Tuhan Yesus seperti membela diri, membela para murid, tetapi apa yang dikatakan sungguh-sungguh sebuah nilai kebenaran, bahwa kalau hidup kita hanya terikat ataupun dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan akan kewajiban yang tertulis, maka sebenarnya kita tidak benar-benar atau tidak sungguh-sungguh hidup. Maka Yesus mengatakan bahwa ada saatnya para murid akan berpuasa, akan berdoa ketika mempelai diambil dan tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Lalu Tuhan Yesus memberi pengajaran yang berikutnya mengenai baju yang ditambalkan, bahwa baju yang baru tidak mungkin ditambahkan atau ditambalkan kepada baju yang tua, karena akan mengoyakkan yang tua. Juga tentang anggur dan kantongnya. Anggur yang baru tidak mungkin ditempatkan di kantong yang lama. Demikian juga sebaliknya, karena akan membuat kantong yang tua itu koyak. Tetapi anggur baru hendaknya diberikan juga atau ditempatkan di kantong yang baru. Artinya apa? Artinya bahwa sesuatu itu ada masanya, dan kita tidak bisa membandingkan mana yang lebih baik antara yang tua ataupun yang muda atau yang baru, sebab itu semua memiliki masanya masing-masing, memiliki saatnya. Saudara-saudari, sebagai para pengikut Tuhan Yesus, marilah kita menyadari ajaran Tuhan ini, meresapkannya, bahwa dalam hidup ini yang kita
dituntun adalah supaya kita memahami situasi, mengerti masa, di mana dan kapan kita berbuat itu ditempatkan pada tujuannya yang sejati. Jadi bukan soal aturan-aturan yang tertulis beraka, tetapi lebih kreatif, lebih hidup, lebih menjawab situasi dan persoalan yang ada saat itu. Sehingga dengan demikian jiwa kita menjadi merdeka, tetapi bukan karena keinginan atau memenuhi hasrat diri sendiri, namun lebih menyesuaikan bagi kebenaran, bagi kebaikan yang sesuai dengan situasi, tempat maupun waktunya. Pada saat-saat sekarang ini, dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan, dengan berbagai macam godaan-godaan, tentu cara bagaimana kita memahami atau menyadari kehadiran Tuhan tentu juga selalu baru, selalu sesuai dengan situasi, meskipun prinsipnya tetap sama, yakni kebenaran. Dan semoga prinsip yang sama itu senantiasa menjadi kekuatan dasar kita, sehingga seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, walaupun kita ini berada dalam situasi zaman yang berubah, tapi ketika kita sudah ketemu dengan kebenaran, maka kebenaran itu akan menyukakan kita, akan menguatkan kita, dan tidak akan lalu mau larut dalam suasana yang baru yang seringkali mengaburkan kita dari yang utama. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk senantiasa kreatif, senantiasa penuh bijaksana di dalam menyesuaikan diri dengan zaman, tetapi tetap setia kepada kebenaran. Semoga Tuhan memberkati kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, karya kita, perjuangan kita untuk senantiasa fleksibel, merdeka terhadap perkembangan zaman, tetapi setia kepada kebenaran dalam melintasi zaman, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.